Gini Bu, sekarang mau tanya saya gini. Jadi Ibu ini sebenarnya bisnisnya namanya apa? Jadi sekarang saya pakai nama brandnya itu Inake. Inake. Apa tuh Inake, Bu? Inake itu artinya saya. Oh, Inake itu artinya saya. Itu bahasa Makassar berarti? Bahasa Oh, bukan. Makassar. Oh, Makassar. Inake itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para bisnis. Apa kabar? Jumpa lagi di channel YouTube kami Celoteh Bisnis, guys. Hari ini sebelum kita mulai, lo like and subscribe ya, jangan lupa ya guys. Jangan lupa klik loncengnya, lo klik sebelah kanan. Karena kenapa? Ketika lo klik loncengnya, maka otomatis lo akan mendapatkan terupdate dan terhits tentang berita para pebisnis. Hari ini guys, kita di samping gue sudah ada seorang ibu, seorang wanita yang pebisnis ya. Kita cari tahu nanti dia bisnisnya apa ya, pasti lo kepo ya. Kan kita jalan-jalan langsung. Assalamualaikum Bu Ina ya. Waalaikumsalam. Oke guys, ini Bu Ina ya. Dia adalah seorang pebisnis apa nanti kita korek-korek ya guys. Dan sampai lupa lo ngeliat kita tetap social distancing ya guys. Tetap jarak kita tetap 1 meter. Dan ini kita pakai face shield dan Bu Ina juga pakai face shield. Benar ya Bu ya? Ya. Kita mendukung kebijakan pemerintah untuk tetap social distancing. Oke. Bu Ina, aduh, apa kabar Ibu ya? Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Sehat Mas. Sorry ganggu pagi-pagi lo Bu ya. Apa? Jadi Bu Ina saya mau tanya nih, mungkin teman-teman juga mau tahu. Ibu itu sebetulnya backgroundnya, ini kan Ibu bisnis nih, ya. Backgroundnya apa sih Bu? Boleh cerita nggak sih Bu? Background Ibu sebagai apa saat ini? Oke. Nah, jadi kalau bicara background nih Mas, saya itu sebenarnya seorang karyawan. Oh, Ibu seorang karyawan. Dan saat ini masih seorang karyawan ya Bu ya? Masih. Wes guys, ini keren ya. Pasti lo mau tahu kenapa kok seorang karyawan masih bisa berbisnis. Nah, kita tanya. Oke, Ibu jadi seorang karyawan ya Bu ya? Iya. Oke, di apa Bu? Di perusahaan bidang apa Bu kalau boleh tahu? Saya salah satunya itu di media. Di media. Oke. Media online. Apa? Media online ya. Oke. Terus kemudian Ibu kenapa mau kok udah bekerja gitu ya? Kalau boleh tahu bekerja berapa tahun Bu? Udah berapa lama? Saya mulai udah 20 tahun. Wow guys. Ya, Sudah udah 20 tahun. Udah 20 tahun Ibu bekerja. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya begini. Kan Ibu udah kerja lama nih 20 tahun gitu kan, dan saya yakin juga income juga sudah bagus. Kenapa Ibu mau jalani bisnis? Apa sih yang mendorong motivasi Bu Ina? Seorang Bu Ina mau bisnis gitu. Ya. Udah 20 tahun loh kerja. Nah, gini. Awalnya itu sebetulnya mungkin ada memulai bisnis itu saya ada kerinduan sebetulnya ketika saya domisili di Jakarta gitu kan. Tiba-tiba pengen banget makan makanan Makassar gitu. Sini kan susah ya Mas nyari. Jadi memang punya hobi mau makan makanan Makassar. Karena Ibu orang Makassar juga? Iya. Oh, oke. Terus? Jadi awalnya itu kangen nyari makanan kok susah gitu. Oh, susah ya Bu ya? Di Jakarta ini makanan khas Makassar susah ya? Sangat susah gitu lah pokoknya. Kalaupun ada sedikit ya Bu ya? Iya, sedikit dan mungkin jauh gitu. Nyari susah. Nah, awalnya sebenarnya itu sih, aduh pengen gitu. Pengen tapi nyari susah gitu di mana? Nah, terus kebetulan saya juga emang ya suka lah ngubek-ngubek dapur gitu. Oh, kan. Ibu berarti kayaknya pinter masak nih guys ya, Ibu Ina ya. Oke, terus? Nah, akhirnya kenapa enggak saya coba bikin sendiri. Mulainya dengan pisang hijau gitu kan. Oh, pisang hijau? Iya. Oke, wah kayaknya enak nih guys ya pisang hijau loh. Oke. Nah, pisang hijau itu jadi salah satu kuliner khas dari Sulawesi, dari Makassar itu es pisang hijau tuh Mas. Es pisang hijau itu memang spesial dari Makassar ya Bu ya. Oke. Nah, es pisang hijau ini memang di Makassar pun sebetulnya itu biasanya dijual tuh banyaknya kalau bulan Ramadan. Oh, khusus bulan Ramadan baru tuh banyak dijual es hijau. Kalau bulan Ramadan hampir beberapa tempat lah gampang banget. Tapi kalau nggak bulan Ramadan itu hanya toko-toko tertentu emang. Kenapa Bu? Emang seperti itu tradisinya atau apa tuh? Kayaknya itu kalau dibilang tradisi sih mungkin karena ini tuh kuliner enak banget emang dipakai buat buka puasa. Emang enak pas buka puasa dan es ya dingin-dingin ya Bu ya. Nah, jadi kan kita lagi lapar, antara lapar dan haus gitu. Nah, pisang hijau ini kan dari pisang raja bahannya, terus dibungkus adonan kulitnya dari tepung, warna hijau, dicampur dengan daun pandan, ada aroma pandan. Jadi porsinya itu satu pisang kalau misalnya buka puasa satu mangkok pisang itu udah kenyangnya terobati, hausnya juga terobati. Oke, guys. Sebelum kita lanjut ya Bu ya, ngomong ke pisang yang buat lapar di pagi hari ini ya. Gini, saya mau tanya dulu, jadi motivasi Ibu memang fokus waktu itu karena Ibu memang suka mau cari makanan Makassar, cemilan-cemilannya, tapi
agak susah gitu Bu di Jakarta ya Bu ya. Sehingga itu membuat Ibu, kenapa saya bisa masak, saya mau buat gitu Bu ya. Jadi itu awalnya benar Bu ya? Benar ya. Oke. Nah sekarang tanya saya gini Bu, emang Ibu sudah jalanin bisnis ini berapa tahun kalau boleh tahu? Kalau bisnis ini saya mulai itu sekitar 4 tahun lalu ya. Udah 4 tahun yang lalu? Mulai jalanin bisnis ini 4 tahun yang lalu? 4 tahun lalu. Jadi setelah itu tadi saya bilang kangen mau makan pisang hijau, saya coba, wah kayaknya ini enak nih. Saya udah ngerasa udah hampir sama nih. Rasanya udah hampir kayak di Makassar gitu ya. Oke. Nah, suatu ketika di kantor itu di kantor saya kan biasa rapat, meeting gitu kan. Adalah cemilan-cemilannya. Nah, saya sih ngerasa itu aja gitu makanannya. Nggak ada itu variatif lah gitu Bu ya. Iya, saya waktu itu sempat iseng gitu nawarin ke teman yang ngurusin itu lah Bu ya, konsumsi lah Bu ya. Saya, mau nggak kalau misalnya saya sodorin menu buat rapat nih, apa? Saya bisa bikin pisang hijau. Pisang hijau, mikir kan kayak gimana gitu pisang hijau. Boleh deh dicoba gitu. Nah, jadi sebetulnya pasar saya pertama kali itu teman-teman di kantor. Yang di kantor Ibu sekarang juga masih bekerja ya Bu ya? Iya. Oke, gini Bu, sekarang mau tanya saya gini. Jadi Ibu ini sebenarnya bisnisnya namanya apa? Jadi sekarang saya pakai nama brandnya itu Inake. Inake, apa tuh Inake Bu? Inake itu artinya saya. Oh, Inake itu artinya saya. Itu bahasa Makassar berarti? Bahasa Makassar. Iya. Oh, Makassar. Inake itu saya. Oh, jadi kalau ada E-nya di belakang berarti saya gitu. Atau nggak juga? Jadi Inake itu emang artinya saya tulis Inake. Jadi kalau misalnya ditanya, ini punya siapa? Bisa aja kita, Inake. Logat Makassar ya, Inake yang punya. Jadi Ibu brandnya namanya Inake. Iya. Nah, Inake itu spesial khusus apa Bu produknya? Nah, jadi awalnya kan saya hanya dengan pisang hijau nih. Terus berjalan dengan pisang hijau, setelah saya di kantor, kemudian saya posting di Facebook, di IG, kan teman-teman saya banyak tuh yang lihat, pisang hijau yang udah tahu kan, pisang hijau itu siapa yang bikin? Kata saya, boleh dong, order, boleh nggak? Ibu-ibu langsung suka Bu ingat yang hijau-hijau ya Bu ya. Pikir, kok ada gitu yang mau, yang ada pasarnya gitu Bu ya, yang mau ya. Lebih baik saya seriusin aja gitu, open order akhirnya. Jadi awalnya gitu. Nah, akhirnya udah mulai dengan pisang hijau. Kemudian mungkin beberapa teman-teman yang order kan awalnya sih memang orang-orang dari Sulawesi ya, kebanyakan teman-teman dari kampung halaman lah. Yang memesan itu Bu ya. Jadi wah enak nih, ada ternyata kamu bisa bikin. Terus akhirnya nanya, ada lagi nggak yang lain? Kata saya ditanyain, kamu nggak bikin ini, nggak bikin ini. Ada apa misalnya? Jalang kote ada nggak? Apa tuh Bu? Nah, jalang kote itu kayak pastel. Jalang kote. Jalang kote. Itu kayak pastel. Itu pastel Makassar, Mas. Emang isinya apa Bu? Bedanya, kalau misalnya pastel di sini kan isinya bihun wortel gitu kan, kentang gitu ya. Sambal kacang ya biasanya atau cabai rawit gitu kan. Betul. Nah, kalau jalang kote ini beda, yang paling utama itu adalah menggunakan toge, isinya di samping pakai wortel kentang juga. Ada toge dan ubi jalar, ubi merah. Jadi itu rasanya lebih manis. Ada manisnya juga gitu Bu ya. Lebih padat isinya. Wah, karena ada ubinya tadi Bu ya. Dan pasti lebih kenyang tuh Bu ya. Sama pakai saus sambalnya asam manis gitu Mas. Jadi pastelnya itu diguyur pakai sambal asam manis. Jadi rasanya udah bermacam rasa ada di sana Bu. Keren guys. Jadi guys, mungkin jadi lapar ya kalau karena sama gue juga jadi lapar ya. Jadi itu perbedaannya ya Bu ya. Jalang kote itu dengan pastel yang biasa yang ada di sekarang di pasar ya Bu. Nah, tadi kan saya dengar Ibu tadi cerita ke kami itu cemilan Makassar. Jadi Ibu sekarang memang mengkhususkan brand Inake tadi Ibu fokusnya ke cemilan Makassar. Betul Bu ya? Jadi semua cemilan Makassar masih ada nih Bu. Dan Ibu buat semua atau terbatas baru? Juga sih. Yang best seller itu pisang hijau. 3 terutama sebetulnya. Ini Bu ya berarti ya? Iya. Guys, ini pisang hijau. Nggak usah khawatir nanti kita makan ya. Jadi itu, ini pisang hijau. Itu ada pisang, ada flan santan tuh yang putih. Kemudian ada sirup. Sirupnya. Kemudian ada susu kental manis.
Oh, Nah, jadi ada 3 ya Bu plastikinnya Bu ya. Oke. Ada 4 item sebetulnya. 4 item. Jadi kalau misalnya mau dimakan ya udah tinggal diserutin Langsung. es. Oh. Kalau mau lebih segar Oh, langsung aja juga bisa Bu ya, nggak usah pakai es langsung juga aja ada dingin ya. Karena itu kan udah dingin. Guys, Ya. ini pas Bu harum loh Bu. Guys, ini pas Pandang ya? tadi kita buka ya, gue buka tapi nggak harum. Pas gue buka, waduh, gue jadi lapar gue. Gak usah khawatir, nanti lihat di Instagramnya. Oke, Bu, sekarang pertanyaan saya gini. Jadi Ibu yang yang favoritnya Ibu buat itu adalah pisang hijau, terus apa lagi Bu? Selain pisang hijau? Jalang kote, sama barongko. Barongko itu apa Bu? Barongko itu ini juga kuliner khas yang kalau misalnya di Makassar itu kalau ada acara akad nikah, hajatan, oke. itu pasti ada. Oh, apa tuh bentuknya barongko? Barongko itu dari pisang. Oh, Jadi pisang juga. Oke. Mungkin karena di sana Sulawesi itu banyak pisang ya, gampang. Oh, karena mungkin gampang nanam pisang. Bener. Jadi memang makanannya itu banyak dari pisang. Oh, I see. Jadi barongko ini terbuatnya dari pisang kepok. Pisang kepok, oke. Kalau pisang itu kan dari pisang raja. Kalau ini dari pisang Pakai raja, pisang hijau, oke. Nah, kalau barongko itu dari pisang kepok yang benar-benar udah mateng. Kemudian itu dicampur dengan santan, dengan telur, dengan gula. Bahan dasarnya sih itu. Kemudian dibungkus pakai daun pisang. Dibungkus pakai daun pisang, oke. Dibungkus daun pisang itu dengan bungkusan modelnya unik sih ya. Oh, dibuat ini lah model gitu ya. Modelnya apa ya, bentuk istilahnya apa ya? Pokoknya bentuknya tuh nggak kebayang, mungkin orang kalau tadinya adonan cair bisa kayak gitu. Oh, oke. Kemudian dikukus. Dikukus, ya. Oke. Nah, saya belakangan kan awalnya kan itu hanya original lah. Beberapa bulan terakhir ini saya coba memodifikasi, menambahkan ada nangka. Jadi ada nangka. Jadi sekarang ada 2 varian, ada yang original, ada yang nangka. Pakai nangka barongkonya. Guys, menarik ya guys kalau mau makanan ya. Jadi gini, Bu Ina. Jadi Bu Ina cemilan Makassar ini fokus ke 3 tadi yang favorit tadi Bu ya. Iya. 1 pisang hijau, 1 jalang kote, udah Bu ya. 1 barongko ya. Iya. Wih, pinter guys. Berhasil juga, oke. Nah sekarang pertanyaan saya gini Bu. Ini pisang hijau harganya kalau boleh tahu varian Ibu tuh kalau pisang hijau itu berapa sih? Dari berapa? Apa harga sama? Gimana? Ini 15.000 seporsi gini. Ini 15.000 guys. Cukup murah meriah untuk kita untuk sarapan. Oke, ini 15.000. Ini ada varian lain kalau pisang hijau? Hanya 1 ini aja ya? Untuk sementara original aja. Original aja. Nah, kalau yang tadi jalang kote? Jalang kote harganya itu yang matang saya jual 4.500 per biji. Yang jual kalau matang 4.500, oke. Ya, Kalau yang mentah itu? Yang mentah saya bikin ada yang frozen, yang versi frozen juga. Oke. Jadi biar tahan lama gitu Bu ya? Iya, jadi itu orang bisa beli kemudian tinggal goreng sendiri. Wow, oke. Udah lengkap nanti. Itu berapa Ibu kalau yang masih mentah gitu? Kalau masih mentah 4.000 per piece. Oh, jadi kalau yang udah jadi 4.000. Packingnya itu 1 pack isinya 6. Oh, 1 packing isinya 6. Oh, tinggal dikaliin aja Ibu ya. 6 kali 4.000 ya Bu, 24.000 berarti ya. Oke. Kalau yang matang juga saya jualnya 1 pack isinya 10. Jadi langsung beli 10 1 box itu. Jadi langsung bisa di ini Bu ya. Oh, jadi kalau yang matang 1 porsinya 45.000. Iya. Nah, kalau yang mentah sekitar 24.000. Oke. Nah, sekarang saya Bu, sebetulnya itu yang Ibu buat berarti rata-rata pisang hijau antara 4.000 sampai 4.500 ya Bu ya, tergantung mau frozen atau yang sudah jadi Bu ya. Nah, terus kemudian kedua yang barongko tadi, barongko. Nah, kalau barongko sih harganya 1 barongko itu 6.000. 1 barongko 6.000. Original. Oke, original. Kalau yang pakai tambahan nangka 6.500. 6.500. Jadi kalau yang biasa 6.000, kalau yang ada tambahan nangkanya 6.500. Iya. Oke guys, murah meriah guys makanannya. Yang lain semua masih di bawah 10.000, kecuali pisang hijau mah enak nih, gede pisangnya soalnya guys ya. Nah sekarang pertanyaan saya gini Bu, Ibu kan selama ini jalanin bisnis ini kan berarti udah dari 4 tahun yang lalu ya, betul ya Bu ya? Ya. Nah, kalau boleh tahu, dan Ibu kan sekarang nih tadi Ibu bilang masih jadi karyawan nih. Masih. Nah, gimana sih Ibu, sebelum kita fokus masuk ke produk Ibu lagi, masalah yang lain-lainnya, Ibu bagaimana bagi waktu ya kalau boleh tahu? Bisa nggak kasih masukan buat teman-teman juga tahu, oh ternyata kita pun kalau masih kerja masih bisa kok berbisnis. Nah, silakan. Ya, memang kuncinya sih bagi waktu ya. Kuncinya bagi waktu. Kuncinya bagi waktu. Waktu ini kebetulan juga karena tempat saya kerja itu saya di online. Oke. Jadi
waktu sebelum pandemi sih sebenarnya udah diatur seminggu ke kantor, seminggu di rumah. Sebelum pandemi Bu Sebelum ya? pandemi, Oke. nah, seminggu di kantor, Seminggu di kantor, seminggu di rumah. Nah, Oke. ketika saya kebagian jadwal di kantor, ya itu sih produksi kurang ini ya. Oh, karena Ibu nggak Mau ngomong kan Oke. harus keluar dari rumah. Betul, betul. Nah, tapi saya siasatin biasanya. Gimana siasatnya, akhir Ibu? saya akhir pekan sebelum Senin, saya Sabtu Minggu, Hah? saya produksi banyak. Kan Oh, jadi saya sebelum libur Ibu tuh. masuk nih, belum masuk ke ini minggu depannya, Sebelum saya- Sabtu minggunya gitu. Oke. Jadi sebelum saya masuk, saya bikin produk banyak, saya nyetok, Oh. dan sebagian saya bawa ke kantor. Oh. Pinter ya. Jadi pas hari Senin, Iya. ini waktunya sambil ke kantor sambil jualan. Oke. Iya. Karena tadi pas hari Ibu pertama kali memang di kantor ya Bu ya. Sampai dengan sekarang ya Bu ya. Masih. Oke. Nah, sekarang kena pandemi gini, jarang-jarang ke kantor ya, teman-teman. Aduh kangen nih pengen makan pisang hijau. Tapi kan mereka bisa ya oke. Kalau teman-teman yang di luar sana mau tahu, ini ada Instagramnya Bu Ina. Ada. Apa Instagramnya Bu Ina? Inake Kitchen. Inake Kitchen. Inake Oke, Kitchen, guys, ya. nanti ada di caption bawah kita tulisin Inake Kitchen. Jadi bisa langsung juga apa order dari sana Bu ya? Bisa. ya, DM aja langsung ya Bu ya. Ya. Oke, nah sekarang Bu Ina gini. Bu Ina kan tadi udah pakai Instagram juga. Berarti dari awal tadi Bu cerita sama kita ada dari Facebook. Berarti Bu dari awal emang udah masarin ke Facebook itu? Kalau Facebook mungkin Facebooknya masih pribadi ya. Oke. Nah itu juga sebenarnya karena mikir teman saya ya lumayan banyak kan ya di Facebook. Saya Ibu berarti orang yang ngeposting- bersosial media berarti. saya nggak posting satu kali makanan saya aduh langsung banyak tuh komen mau dong mau dong. Oke. Udah langsung japri aja saya gini kalau bisa. Ya cuma itu karena kondisinya saya memang produksinya belum tiap hari. Oke, Saya karena nyetok- tadi pekerjaan tadi Bu Iya. ya. Oke. Jadi saya bilang PO ya minimal kalau mau minimal sehari sebelumnya memang. Oh, jadi Bu bisnisnya PO berarti ya? Iya. Oh, jadi nggak ready Kebanyakan stok tapi PO ya? Iya. Satu hari sebelumnya Bu ya? Satu hari sebelumnya minimal. Oke, guys, langsung Karena aja. itu tadi Mas harus bagi waktunya itu. Iya sih. Nah sekarang gini, Bu Ina luar biasa loh. Jadi seorang karyawan sudah 20 tahun ya, tapi termotivasi dengan karena nyari makanan Makassar agak sulit gitu ya, sehingga membuat jadi ide. Jadi guys, lu bisnis juga dari passion lu, terus kemudian jadi kesukaan juga bisa. Ini kesukaannya Bu Ina sepertinya makan Makassar ya, khas Makassar. Jadi dia buat aja sendirilah. Kenapa beli-beli? Kenapa nggak bisa buat dan ternyata enak, bisa jadi uang ya guys. Ini keren. Hobi menghasilkan. Hobi yang menghasilkan. Nah Bu Ina sekarang gini, saya mau tanya, kalau Bu Ina berarti sekarang nggak ada karyawan ya, kerjaan sendiri ya semua, atau ada yang bantu atau gimana? Biasanya kalau lagi orderannya banyak tuh saya freelance aja ya, tetap Oh, ada ya? kiri kanan yang bantu. Luar biasa. Pas Jadi lagi banyak memberdayakan misalnya. keluarga Iya. di sini, artinya mereka juga dapat Betul. sesuatu lah gitu Bu ya. Ya. Oke guys, nah ini berarti salah satu kelebihan dari seorang pebisnis adalah dia bisa bermanfaat lebih banyak dibandingkan kalau misalkan teman-teman tidak berbisnis. Tadi seperti Bu Ina, dia memberdayakan tetangga-tetangga sekitarnya Bu ya. Kalau ketika orderan lagi banyak, yuk bantu. Iya. Dan nanti ada ya dikasih lah Bu sedikit demi sedikit Iya. Bu ya. Oke. Nah guys, ini keren ya. Nah Bu Ina sekarang gini selanjutnya, yang mau saya tanya, tadi kan Ibu Ina udah bilang melalui Instagram. Instagram udah juga Bu ya? Iya. Udah juga ya. Nah sekarang pertanyaan saya gini, ketika Ibu udah masuk Facebook sama Instagram, itu menurut Ibu omsetnya Ibu jadi lebih bertambah atau bagaimana? Ibu merasakan seperti apa itu? Berasa sih bertambahnya. Ada bertambah, Bu, ya? Oke. Karena kadang-kadang misalnya saya posting, terus pakein hashtag misalnya Oh. apa nih, wah pikir biar sekali aja nyangkut ke mana gitu Oke, kan. apa hashtag Ibu tuh waktu itu pakainya? Saya biasanya pakai kuliner Depok. Oh, karena Ibu hashtag- di Depok iya, gitu, oke. Hah? kuliner Depok atau pisang hijau enak, Oh. pisang hijau Makassar. Oh. Bu, selanjutnya gini Bu Ina. Boleh nggak tahu, Bu Ina sekarang kan lagi pandemi nih. Yes. Ibu sudah jalan 4 tahun yang lalu. Ada pengaruh nggak sih Bu pandemi ini? Bu? Awal-awal sih ngerasa pengaruh karena jadi bulan Februari itu saya dengan teman-teman dari Sulawesi gitu sebenarnya punya tempat. Kita punya tempat tuh di daerah GBK. Oke. Saya mensuplai Jalan Kote tuh di situ, Jalan Kote Frozen, dan itu rutin setiap hari Mas. Setiap hari minimal ya kadang ngirim 50 sampai 100 piece gitu. Oke. Jalan Kote. Nah, awal Maret PSBB, kemudian semuanya ditutup akhirnya ya berhenti kan. Oh, berhenti. Nah, Oke. saya justru aduh kehilangan nih, saya lumayan kan dari situ setiap hari rutin gitu, harus berhenti ya.
udah, tapi akhirnya kalau kayak pisang itu kan memang dari awal saya udah online. Jadi, sebetulnya kalau dibilang pengaruh ada juga, tapi balik lagi saya malah belakangan merasa itu justru ada kenaikan juga karena ketika ada kenaikan. Iya. Jadi ketika mungkin orang banyak di rumah ya, saya melihat wah ini Kak orderan dalam seminggu tuh saya ada aja yang order ya, mungkin karena mungkin di rumah jadi orang mau ngapain ya online jadi mau ngambil apa gitu kan, jadi udah online aja. Nah kalau boleh tau nggak berapa waktu itu Bu sempat turunnya itu ketika di awal-awal tuh pandemi, Ibu turun sampai berapa persen kalau boleh tahu persentasenya aja lah? Mungkin sekitar 20-30 kali ya. 20, karena saya juga akhirnya nggak bawa, biasanya kan saya bawa ke kantor, karena saya nggak ke kantor lagi. Jadi nggak bawa ya. Tapi 20-30 Bu ya. Tapi nggak sampai di atas 50% nggak Bu ya? Enggak sih, enggak. Enggak juga. Karena dan itu nggak lama sih. Berapa lama Bu itu tiba-tiba Ibu tadi banyak lagi orderan dari Instagram dari jadi Februari, Maret, kemudian menjelang bulan puasa, menjelang Ramadan, nah itu naik lagi. Karena ini emang lagi iya. Ini tuh waktu bulan Ramadan saya agak keteteran terus terang Mas. Karena saking banyak. Iya, saya nggak kepegang kadang-kala. Jadi walaupun Ibu udah minta bantuan dari sekeliling gitu, tetap nggak. Iya, jadi aduh sehari bisa. Berapa Bu waktu itu? Sempat keteteran itu dengan asumsi ukuran berapa piece gitu ya sehari pada bulan Ramadan? Pesanan. Ibu bilang keteteran tuh lebih sampai dari 50. Sehari 50 ya Bu ya? Sehari 50. Jadi dan kalau pisang hijau ini kan sebenarnya yang agak ini saya juga lagi nyari-nyari gimana caranya supaya ini bisa biar bisa saya nyetok, karena ini daya tahannya nggak terlalu lama, paling 2 hari. 2 hari. Paling 2 hari, terutama santannya, karena itu kan ada santan. Oh iya benar, santan itu benar. Saya coba taruh di freezer, misalnya saya bekuin, saya coba, tapi setelah dia meleleh teksturnya berubah gitu. Dan rasa mungkin berubah juga Bu ya? Agak berubah sih, beda pasti. Karena kan kalau dia hanya butuh dingin sebenarnya. Jadi kondisinya itu dia hanya butuh dingin. Jadi penyimpanannya di chiller. Nggak sampai beku. Kalau dia sampai beku, meleleh, teksturnya berubah. Nah itu makanya, waduh gimana ya? Makanya itu saya selalu bilang, aduh PO ya, nggak bisa saya nyetok soalnya. Tapi Ibu sampai ketika keteteran itu sampai 50 sehari ya Bu ya? Waktu bulan Ramadan ya? Jadi berkah banget bulan Ramadan Bu ya? Alhamdulillah. Nah setelah bulan Ramadan bagaimana Bu? Setelah bulan Ramadan agak ada penurunan lagi Bu ya? Ya itu ya yang normal sih ya segitu-gitu emang. Nah sekarang saya mau tanya gini, Ibu rata-rata dari awal sampai dengan sekarang itu rata-rata omset sebulan berapa piece Bu? Sebulan ya? Kita ngomong piece-nya aja. Dari semua cemilan tadi Bu, Ibu ada jalan pote sama barongko Ibu ya? Itu berapa Bu totalnya? Berapa piece sebulan? Karena ada 3 ini ya, 3. Nah itu justru fluktuasi Mas. Kadang-kala saya rata-rata lah kurang lebih, biar teman-teman pada tahu. Gambarannya sebenarnya sebulan omsetnya bisa 100 piece sih. Iya. Jadi kayak barongko nih. Kadang-kala satu orang tuh bisa order sampai 50 biji sekali gitu. Kalau barongko malah banyak Mas. Kadang bisa. Berarti 300-an kali bisa. 300-an sepiece sebulan. Barongko doang? Barongko. Karena ada beberapa yang ordernya tuh nggak 1-2 kan, walaupun bisa lebih. Walaupun kemasannya memang saya jual kan satu kemasan isinya 6. Kadang-kadang ya biasanya sampai 5 pack, 6 pack gitu. Berarti mungkin bisa 1000 kali sebulan ya Bu ya? Sebulan sih nggak juga. Mungkin 500-an lebih lah Bu, kurang lebih ya Bu ya? Kalau lancar. Kalau lagi lancar ya Bu ya? Guys, oke lah buat bisnis home industry UKM. Dan sekarang kita tanya modalnya waktu di awal Bu, saya lupa ada nanya modalnya itu berapa sih ketika Ibu di awal jalan bisnis ini, besar nggak sih gitu kan? Kalau dibilang modal, ini kali ya mikir, saya dulu tuh hanya bermodal beli 2 sisir pisang. 2 sisir pisang? 2 sisir pisang dengan campur-campurannya. Habis berapa buat itu? Nggak, sekitar 100.000 aja sih. Guys ya, jadi bisa teman-teman tahu ya. Ketika lo mau mulai bisnis ya, lo jangan mikir aduh modalnya gede segala macam gitu. Ini contohnya seorang Ibu Ina dengan brandnya Inake, dia memulai bisnis ini dengan hanya 100.000, benar Bu ya? Ya, kurang lebih ya 100.000 ya. Karena kan saya hanya butuh
Tapi kalau bicara itu mungkin bicara bahan ya, Yes, kan yes. ya kan saya hanya misalnya kukusan sehari-hari juga bisa dipakai. Masih dipakai, semua alat bisa dipakai ya. Yang lainnya yang beli kalau dihitung modal tadi Hanya- itu cuma beli hanya- pisang, beli bahan-bahannya doang ya sekitar 100 Dan itu ribu. kurang lebih 100 ribuan. 100 ribu dijual waktu itu awal pertama saya cuma jual 10 ribu mas. Waktu 4 tahun lalu ya. Oke, itu betul, masih ya. harga 10 ribu. Iya. Inflasi kan Bu sekarang. Iya benar. Jadi ya dari modal 100 ribu jual 20 porsi kan udah jadi Udah 2 kalinya Bu. Iya. 2 kalinya. 200.000. Udah untungnya 2 kalinya Nah, betul. itu pun udah bisa diputar lagi. Oh, ibu putar lagi gitu ya dari modal itu ya. Jadi intinya guys, dengan harga 100 ribu, Bu Ina bisa, bisnisnya oke lah dengan sekarang, keren. Oke, nah Bu, sekarang tanya saya gini, bagaimana sih dukungan keluarga Bu terhadap bisnis Ibu dari awal sampai dengan sekarang? Pasti mendukung banget ya, terutama anak-anak saya. Bukan karena makanannya kan Bu ya, karena senang makan jadi anak. Iya. Tapi nggak juga sih, anak saya nggak terlalu mungkin bosen kali ya ngeliatnya. Biasa orang begitu. Iya. Karena itu lagi jadinya. Bikin lagi itu lagi. Oke, tapi mendukung ya Bu ya, sangat mendukung ya Bu ya. Iya, dan sekarang mereka udah mulai belajar juga. Saya ngajarin mereka untuk ikut terlibat. Kan sekarang anak saya ada 2. Yang pertama tuh udah tamat kuliah, udah masuk kuliah tahun ini. Terus yang satunya masuk SMA. Saya latih mereka dengan nih, ibu bikin kayak gini, kamu coba dong minimal bantuin ibu apa gitu yang bisa. Jadi kayak buat untuk isian jalan kote kan ada ngupas-ngupas wortel kentang itu udah bisa mereka. Oh, jadi mereka udah tarik ke sini untuk coba lah biar tahu gitu Bu ya. Oke. Jadi saya coba libatkan dan alhamdulillah ya pasti mereka mendukung, dan saya juga berusaha kasih semangat nih buat ibu, kita coba hitung-hitungan yuk. Misalnya saya coba keuntungan sekian, saya kasih dia fee sekian persen. Jadi mereka semangat gitu ya. Semangat. Jadi kayak target bonus marketing gitu. Diajarin mas, ya. Bagus Bu, saya setuju itu. Biasanya kalau anak dipanjang begitu, jadi semangat ngejar gitu. Iya. Dan itu sudah mulai ibu libatin ya Bu ya, sampai dengan sekarang ya? Udah. Sekarang ya ada 6 bulan, setahun terakhir inilah saya mulai mengajak. Saya pikir mereka udah mulai besar kan, boleh dong bantuin ibu gitu ya. Dan bisa jadi mereka jadi yang mewariskan bisnis ini Bu ya nanti ya Bu. Bisa jadi Bu, bener ya Bu ya? Pengennya sih emang gitu. Saya angan-angan saya memang suatu saat brand Inake ini yang saya mulai, ya suatu saat nanti mereka akan meneruskan itu, dan yang harapannya sih pengen mau jadi apa Bu? Seperti apa harapannya ke depan? Mau jadi tempat ada di mall-mall atau ibu mau franchise atau apa Bu rencananya? Pengen franchise sebenarnya. Nah sekarang jadi ibu memang ada rencana untuk kayak franchise ke depannya nanti Bu ya? Pengennya ibu udah ada bayangan seperti itu Bu ya? Iya. Nah sekarang seperti ibu udah ada reseller atau masih gimana Ibu? Reseller ada. Udah, Ibu buka berarti reseller? Iya udah. Syaratnya apa tuh Bu kalau menjadi reseller dari Inake ini Bu? Kalau saya sih sebenarnya cukup ngambil produk dengan ada minimalnya, misalnya saya minimal 10. Minimal 10, untuk produk apa aja yang 3 tadi? Kemudian ya saya kasih istilahnya ada margin keuntungannya lah Bu ya. Gitu aja hanya sih. cukup dengan 10 Ibu ya. Dan rata-rata sebenarnya kalau reseller saya itu dia juga PO. PO udah juga. habis gitu. Otomatis kan nggak barangnya tuh nggak tinggal ya. Jadi yang dijual itu semuanya udah barang laku. Udah barang laku semua sebenarnya karena ada PO ya Bu ya. Nah sekarang Ibu reseller udah ada berapa Bu kalau boleh tahu sekarang? Bu Ina. Sekarang sih baru ada 3 ya. 3 Bu. Ada 3. Habis dari sini Bu langsung banyak yang mau ambil. Guys, jadi buat teman-teman yang memang lo mikir bisnis apa segala macam yang modal nggak besar gitu ya, lo boleh coba ini dari Inake. Jadi nanti ada captionnya di bawah, ketika teman mau nanya juga menjadi reseller silakan. Kita buka ya Bu ya, bebas kan Bu ya. Pokoknya syaratnya tadi lo ada pembelajaran sekian, tadi udah dijelasin sama Bu Ina. Oke Bu Ina, sekarang gini. Bu Ina masih ada orang tua? Ibu. Pertanyaan saya begini. Ibu percaya nggak sih dengan apa yang sudah Ibu hasilkan selama ini adalah doa dari orang tua? Percaya banget. Seperti apa tuh Bu? Bisa dijelasin Bu? Percaya itu seperti apa gitu? Ya, saya yakin doa orang tua itu selalu mengiringi langkah anaknya gitu ya. Ya pastilah dia berharap usaha yang saya jalani, yang dirintis mulai dari awal itu bisa berkembang. Dan
Ya alhamdulillah saya kalau misalnya ada orderan gitu suka cerita ke ibu gitu ya. Kebetulan ibu saya juga lagi ada di sini kan. Ada di sini ya. Kebetulan lagi sini pandemi nggak bisa pulang. Iya nggak boleh, benar nggak pulang. Di sini aja lah Bu. Nah, jadi ibu juga malah ikut kadang-kadang ikut bantuin walaupun saya bilang udah mah ini aja, tapi ya ibu saya nggak bisa diem soalnya. Iya biasa ngerti. Ibu tuh biasanya kita nggak bisa diem kalau bantuin. Tapi dia ibu memang lihat itu memang pasti sangat besar Bu ya perannya doa dari orang tua Bu ya. Pasti lah. Nah sekarang tanya saya selanjutnya gini Bu, ibu sudah merasa sukses belum dengan saat ini? Artinya dengan posisi sekarang ibu sudah punya ada reseller, sudah bisnis 4 tahun, sudah jalan dengan omset sekian ratus setiap bulannya. Ibu merasa sukses belum? Belum. Nah sekarang apa kriteria sukses menurut ibu, ukurannya apa ya? Kalau bicara kriteria sukses, saya tuh pengen ya keinginannya tuh lebih bisa melibatkan banyak orang lah dalam usaha ini gitu. Artinya jadi ingin menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak buat orang? Nah itu tadi saya pikir kalau saya bisa buka franchise kan minimal saya kepikiran ini sebenarnya pengen buka kelas gimana caranya bikin pisang hijau gitu. Pengen saya ngelatih sebetulnya. Online course bagus loh itu Bu. Saya pengen latih. Kalau misalnya ada yang mau kita buka kelas, kalau udah ada yang mahir. Soalnya ini gampang-gampang susah Mas. Ada kakak saya aja dulu yang pernah di sini, dia tiap hari ngeliat saya mau coba bikin itu sama persis dengan yang saya bikin tuh nggak bisa. Yes. Bentuknya saya setuju, itu, jadi mungkin karena tangan juga. Garis tangan beda kayaknya sih. Iya. Nah, sebenarnya pengen itu. Saya mau buka kelas sebetulnya untuk memulai franchise itu. Jadi kalau misalnya udah bisa, biar saya bisa melepas dengan ada standarnya, misalnya memulai standar-standar dari Inake misalnya gitu kan, harus seperti ini ABCD gitu lah. Biar orang yang udah langganan saya, misalnya dia beli, anggaplah misalnya di Bekasi udah ada, kok beda, beli di Depok beda, di Bekasi beda. Nah itu yang saya hindari sebetulnya, gitu, pengennya ya. Kan sesuai standar semua sama, rasa mau dimanapun semua sama gitu Bu ya. Jadi ibu kriteria sukses seorang Bu Ina adalah ingin memperbanyak lapangan pekerjaan buat orang lain. Ya. Guys keren. Nah inilah yang tadi saya bilang lagi, kalau kita jadi pebisnis kita memungkinkan tadi untuk bisa banyak bermanfaat buat orang lain, karena tadi kita membutuhkan lapangan pekerjaan, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan, dan berarti Ibu Ina ini udah membantu program pemerintah loh Bu. Amin. Iya, karena orang di bawah dengan dibantu tuh luar biasa, dan ini harus disupport. Nanti kita bisa bilang ke Pak Jokowi ya supaya disupport. Amin. Kan? Lihat nggak ya? Pasti ngeliat. Kan kita CC-in. Oke, Bu Ina sekarang gini. Yang terakhir pertanyaan saya. Bu Ina kasih tips dong sih kepada para pebisnis yang memang ingin memulai suatu bisnis apapun itu. Apa-apa sih yang harus dilakukan langkah-langkahnya supaya dia tidak mengurangi kegagalan lah gitu ya. Apa sih Bu? Tips-tips dah. Tipsnya yang pertama pokoknya usaha dulu, jangan ragu. Usaha dulu, satu jangan ragu. Jangan ragu, pokoknya yang nggak bisa memulai kan, kalau misal terus mulai itu jangan ragu. Kalau memang mau, jangan takut kan nggak laku lah, siapa yang beli lah. Bener. Insya Allah itu akan terbuka. Nah, cuma memang kita harus belajar, mau belajar. Perhatikan misalnya ya kayak tadi, kalau supaya jualan laku tuh kayak gimana. Sekarang modelnya orang jualan online, pakai semuanya dibikin digital, foto, terus ini posting. Itu yang harus dipelajari. Dan itu belajar sendiri otodidak ya Bu ya? Kalau saya sih otodidak. Jadi mau belajar dengan otodidak dengan produknya. Kemudian kalau menurut saya kan yang saya rasakan tuh ikut komunitas. Harus ikut komunitas. Kalau saya networking jaringan ya Bu ya? Harus ya itu Bu ya? Kalau saya itu ngerasa banget Mas. Jadi kan dulu sebelum saya pindah di sini kan saya di Jakarta. Domisili ini di sini sekitar 3 tahun lah. Nah, ternyata di sini teman-teman komunitasnya UMKM itu lumayan aktif. Kemudian saya nyemplung di situ. Ketika saya nyemplung, keuntungannya yang pertama saya ngerasa gini, saya posting di grup itu misalnya anggaplah ada 100 orang. Itu kan domisilinya sekitar sini aja nih. Wilayah Bojongsari aja. Iya, benar. Nah, jadi kan lebih gampang juga saya. Jadi pasar juga bebannya. Mengantarnya tuh, daripada jauh-jauh misalnya ke Jakarta kemana, saya dijual di wilayah sini aja, di komunitas ini aja itu udah lumayan gitu kan. Jadi harus sih Bu ya, harus masuk ke komunitas sih Bu ya. Kalau saya komunitas, kemudian komunitas apa? Itu keuntungannya kita juga banyak dapat info-info banyak, karena kan misalnya komunitas itu kan anggaplah ketuanya punya link kan ke dinas koperasi. Yang dulu misalnya kayak saya di UMKM yang saya ikuti ini, saya udah ikut program yang namanya Wirausahawan Baru Depok. Wirausahawan Baru Depok. WUB kemarin tahun 2019. Nah, setelah ikut itu juga sebenarnya
ini juga Mas, kalau saya cerita ya, tadinya kan saya syaratnya kan harus KTP Depok. Saya waktu itu masih KTP DKI. Waktu itu sebelum pindah ke sini masih masih KTP DKI selama setahun di sini ya. Belum ada yang membuat saya tergerak ya. Saya kira-kira Wina KTP-nya masih Jakarta ya? Iya belum ya. Waktu itu belum kegerak. Tapi ketika komunitas ini mensyaratkan harus KTP Depok, terus saya pelajari apa nih kalau saya ikut, saya dapat keuntungan apa misalnya. Wah ternyata program WUB itu yang pertama Mas. Karena kan syaratnya ada harus KTP Depok. Betul. Kemudian setelah ikut WUB saya lihat, wah di sini nanti saya akan ada pelatihan kemasan, ada pelatihan buat legalitas itu di backup sama DKUM. Yang terutama adalah apa? Yang saya kejar itu adalah legalitas halal, label halal. Oh itu penting, setuju. Karena kan saya di kuliner ya. Kemarin kan undang-undang jaminan produk halal itu mewajibkan usaha kuliner makanan itu harus punya stempel halal. Betul. Nah, saya pas lihat itu, saya harus ikut nih. Oh, gitu karena harus ikut program ini, nggak boleh. Jadi, ya udah itu betul-betul akhirnya saya minta maaf deh, saya harus ganti KTP ini. Ngurus ganti KTP DKI untuk KTP Depok. Kemudian ya udah saya ikut program itu. Nah, setelah ikut program WUB itu benar-benar banyak lah Ibu dapet ya dari situ. Banyak banget. Dan semua itu gratis loh. Semuanya free buat komunitas itu ya. Iya. Jadi asrama masih gabung di situ Bu ya. Dengan ikut WUB itu. Yes. Program itu program pemerintah Depok lah ya. Jadi pelatihan kemasan, legalitas nih terutama. Saya kan tadinya kayak label halal, saya kan kebayang. Dari mana ya? Itu mulai dari mana gitu bener. Oh berarti udah legalitas halal nih Bu ya? Oh iya. Sudah ada label halal. Guys nih Majelis Ulama Indonesia halal. Jadi nih memang udah halal, tinggal dikonsumsi. Dan ini harus Bu ya. Setiap ituan kuliner memang diwajibkan ini ya Bu? Iya kan udah ada undang-undang jaminan produk halalnya kan sekarang yang sudah berlaku. Kalau belum ada berarti nggak bisa dijual loh. Itu masih kena aturannya masih berlaku surut, jadi masih berlangsung sekarang, tapi dendanya kalau misalnya ada sanksi itu belum sekarang, masih kalau nggak salah undang-undangnya tahun 2020 kalau nggak salah ya. Jadi ada itu Bu ya? Ada. Jadi guys ya, jadi buat teman-teman yang fokus di bisnis ya kuliner, jadi lo juga harus punya tadi sertifikasi halal gitu ya, dan bagusnya kalau tadi Bu Ina ada cerita, ini keren ya. Jadi ketika lo mau jadi pebisnis, salah satunya adalah lo harus punya komunitas, gitu ya. Seperti Bu Ina punya wirausahaan Depok ya Bu. Komunitasnya sebenarnya UMKM Bosama namanya. UMKM Bosama, Bojong Sari. Tapi itu kan info bahwa ikut WUB itu biasanya masuknya ke komunitas. Jadi itu penting sekali Bu ya. Jadi info-info itu akan terbuka kalau kita ikut komunitas. Dan itu emang wajib harus kalau kita mau bisnis ya masuknya ke lingkungan itu Bu ya. Iya. Nah guys, jadi benar ketika ada salah satu saya dari seorang motivator yang bilang bahwa ketika lo mau sukses, lo harus punya jaringan informasi dengan komunitas, dan itu betul. Dan ini Bu Ina adalah sudah membuktikan ya, sebagai seorang Bu Ina yang tadinya mungkin tidak bisa berbisnis, tapi sekarang dia udah belajar sendiri semuanya, belajar otodidak segala macam sehingga dia menjadi seperti ini. Bu Ina, thank you banget loh Bu. Udah share banyak sekali informasi kepada Clote Bisnis. Jadi guys, thank you juga buat teman-teman. Sukses buat bisnis Bu Ina ya Bu. Semoga makin omsetnya melesat, resellernya makin banyak, dan Ibu bisa punya franchise ya. Amin. Dan kita akan undang lagi untuk kelibut ya Bu ya. Guys, thank you banget sudah ikutin dari Clote Bisnis. Jangan lupa di like and subscribe ya. Jangan lupa klik loncengnya. Guys, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para bisnis.